Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Pagi hari ini bersyukur kita semua bisa hadir di tempat ini, di gereja kita yang tercinta, untuk sama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan kita. Pada saat Bapak masuk ke dalam ruangan, mungkin menengok ke sebelah kiri ada Pak Robert di situ. Di depan meja Pak Robert ada beberapa amplop putih. Mungkin Bapak Ibu kan bertanya-tanya, ini amplop apa? Di sini tertulis persembahan gedung sekolah minggu. Ya, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu bahwa gereja kita berencana untuk membangun sekolah minggu kita. Diharapkan Bapak Ibu bisa diberi kesempatan. Ini peluang kita untuk berpartisipasi pada pembangunan gereja kita. Jadi setiap minggu di meja depan situ ada amplop seperti ini, boleh Bapak Ibu ambil dan isi, nanti dimasukkan ke dalam kantong persembahan saat persembahan diedarkan. Mengerti ya? Ya, ini. Dan sekarang kita akan teduhkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan mengucap syukur buat semua berkat yang sudah Tuhan beri. Kita mengucap syukur buat kesehatan, kesempatan, dan sukacita yang tiada terputus di dalam kehidupan kita, baik dalam suka, baik dalam duka, dalam masalah, dalam keriangan, Tuhan selalu ada. Kita mengucap syukur untuk itu. Ada kalanya perjalanan hidup kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan sulit. Mana yang harus dipilih? Kita berdoa, kita berhikmat. Namun ada kalanya hal yang kita ambil atau peluang yang kita ambil ternyata membawa kemajuan, kesuksesan, membuat kita sangat bersyukur. Ada kalanya kesempatan atau pilihan yang kita pilih itu membawa kita ke dalam bencana, ke dalam pusaran kegelapan, dan membuat kita bingung apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tenang, berdiam. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia beserta kita. Dia yang menolong kita. Kita ada, kita hadir saat karena naikkan pujian kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.
oleh karena benar Tuhan, karena kehadiran-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada sampai saat ini. Kami bertahan Tuhan, dan kami hidup. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku mau menyembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri semua. Kita mau menyembah Dia. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan terus menyembah Dia. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, siapa kami ini? Tak lebih dari debu yang tidak berharga di mata dunia. Tapi kami tahu Tuhan, kami berharga di mata Engkau. Kami bernilai. Kami kesayangan-Mu. Karena itu Tuhan, kami akan bangkit dari setiap persoalan kami. Kami akan hidup saat semua menarik kami, menjatuhkan kami. Tuhan, saat ini kami semua dengan rindu hadir di hadapan Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, menaikkan semua puja-puji kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan-persembahan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, siapkan kami. Tuhan, terima semua persembahan kami. Terimalah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, enggak hanya orang dewasa, kaum muda, bahkan anak-anak sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang terkadang kita bingung mau memilih yang mana. Seperti tadi, kadang pilihan kita salah menurut kita, tapi tidak salah di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita terseret ke dalam pilihan kita yang salah atau yang sulit, kita sengsara, ingat, Tuhan tuh selalu menolong kita, Tuhan beserta kita. Dengan catatan, kita serahkan semuanya ke dalam tangannya. Tangannya kita pegang terus, sehingga semua persoalan bisa kita hadapi, bisa kita lewati. Kaum muda, anak-anak, jangan takut. Pilihan-pilihan banyak, tetapi pilihlah yang terbaik, didoakan. Tanya kepada orang tua, pilihan itu adalah yang terbaik. Jika ada kegagalan, harus apa? Sengsara, menyerah, takut? Tidak. Kita akan maju terus, kita akan lewati karena Tuhan beserta kita. Dan ketika semuanya itu sudah selesai, apakah kita menyerah atau kita menang?
tentu kita tahu pada saat sangkakala berbunyi, nama kita ada disebut atau tidak. Dan jika nama kita disebut, kalaupun ada, apakah kita ada di sana? Atau kita hanya terhempas, atau kita tenggelam di dalam kegagalan-kegagalan yang menurut kita salah. Apakah Bapak Ibu ada saat sangkakala berbunyi? Saat nama Bapak Ibu disebut? Amin. Kita aminkan ya. Kita naikkan pujian ini, waktu bunyi sangkakala. Ada beberapa orang menganggap bahwa untuk menghindari masalah, saya akan dekat dengan Tuhan. Saya akan taati semua perintah-perintahnya. Saya akan rajin membaca firman-Nya untuk menghindari semua masalah-masalah yang mungkin salah, Bapak Ibu. Kita sudah alami. Justru semakin tebal iman seseorang, masalah itu semakin terasa. Rasanya semakin banyak masalah di sekitar kita. Apakah seperti itu? Apakah karena semakin kita dekat, semakin kita apakah semakin dekat dengan Tuhan, masalah akan tidak ada? Tidak ada, bukan Bapak Ibu. Selama kita hidup, selama kita ada di dunia, masalah itu selalu ada. Semakin kita dekat, semakin kita peka hati kita, jadi kita melihat masalah itu semakin lebih jelas. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak akan dibiarkan sendiri, akan diberi kekuatan, akan diperlengkapi dengan senjata-senjata iman. Jangan gentar Bapak Ibu Saudara, adik-adik. Janji Tuhan selalu nyata. Janji Tuhan akan terjadi, mungkin tidak saat ini, mungkin nanti kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita tetap setia, percaya pada janjinya. Ku percaya janjimu.
nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Musik setengah suara. Mari kita menyatukan hati, merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk bersafaat bersama-sama. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Allah yang di tempat maha tinggi. Karena kemurahan-Mu, kekuatan dari Engkau, kami boleh bersafaat bersama-sama dengan segenap umat-Mu hari ini.
Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, segala tantangan hari ini yang kami hadapi. Biar kami belajar berserah kepada Engkau. Dan setiap hal yang kami rencanakan, baik keluarga, baik pekerjaan kami, kesehatan kami, biarlah kami terus belajar berserah ke tangan kuasa Engkau. Bapa, mungkin dalam pekan ini banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang tidak menyukakan Engkau. Ampunilah Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul lepas dari kuasa-kuasa jahat yang terus merintangi kami. Kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera. Karena itu dalam Yesus Kristus kami usir kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu, menipu, mengadu domba, sehingga hidup kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, syafaat ini biarlah menjadi persembahan yang indah, yang harum di hadapan Engkau. Bapa yang makasih, kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami, setiap anak-anak Engkau, setiap jemaat-Mu yang saat ini terus dalam pemulihan kesehatannya. Berkatilah Tuhan pemulihan kesehatan, baik Bapak Effendi, baik Ibu Kasiman, baik Bapak Riko. Terlebih kekuatan dari Engkau yang terus dilimpahkan kepada mereka. Juga penghiburan dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik keluarga Ibu Ratna maupun keluarga besar Bapak Jonathan atau keluarga Diakon Wardoyo yang minggu ini Engkau panggil besanya di Cirebon. Biarlah kasih kuasa Yesus Kristus melimpahkan penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, secara khusus mungkin ada di antara kami saat ibadah ini terganggu kesehatan kami. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan ke tangan kuasa Engkau, sehingga ada kekuatan, ada kesehatan yang cukup, sehingga jasmani rohani kami ini betul-betul sehat di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan terkhusus esok hari tahun ajaran baru 2023-2024. Semua anak-anak-Mu akan memasuki tahun ajaran baru, baik dari jenjang PAUD, SMA. Biarlah Tuhan berkati mereka. Berikan semangat, berikan berkat setiap orang tua, sehingga apapun setiap pergumulan anak-anak kami di dalam pengasuhan dan kuat kuasa Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kaum muda dalam pergumulan pekerjaannya, berkatilah Tuhan. Juga dalam pergumulan teman hidupnya, Tuhan campur tangan. Kami mengklaim, kami memohon dengan janji-janji-Mu Tuhan, sehingga setiap orang yang meminta kepada Engkau dengan kekuatan dari-Mu, anak-anak-Mu Kau berikan pekerjaan dan teman hidup yang mereka dambakan, yang mereka butuhkan. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan program-program gereja-Mu tahun ini. Berkatilah Tuhan, terkhusus perencanaan untuk pembangunan atau penambahan ruang sekolah minggu. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami programkan dan akan kami rencanakan dan terlebih akan kami eksekusi. Biarlah Tuhan campur tangan kepada kami untuk terus mendoakan, untuk ambil bagian dalam program-program gereja-Mu pada tahun 2023 ini. Bapa, kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan yayasan baptis. Biarlah semua lembaga-lembaga yang di bawah yayasan baptis Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, sehingga semakin menyatukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melalui yayasan baptis, juga gabungan gereja baptis di negara kami ini. Pada akhirnya kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, kota Bandung dan kota Cimahi, biarlah keadaan lebih kondusif dengan hikmat dan pertolongan dari kuasa-Mu. Terlebih TNI Polri di dalam mengamankan menjelang Pilpres Februari 2024 mendatang. Dan terpilih seorang pemimpin
yang betul-betul Tuhan kehendaki untuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Semua seru, doa dan syukur ini kami persembahkan di dalam Yesus Kristus sebagai Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan buka Alkitab kita di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca silih berganti dari mimbar ke sidang. Riwayat Nehemia bin Hakkaila pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Amin. Kita akan naikkan pujian, hatiku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Sukacita terpancar dari wajah Bapak Ibu.
boleh merasakan bahwa senyum Tuhan itu terpancar buat kita semua yang ada di sini. Saat ini kita akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan dan akan ditolong oleh keluarga Bapak Robert Sihombing. Ada? Ya. Ada tambahan keluarga baru, Pak? Mari kita berdoa. Allah Bapa, kesempatan ini kami ingin mengembalikan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan menerima dengan penuh sukacita seperti hati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Adalah visi Nehemia. Sebelum itu kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian duo. Tadinya trio, tapi ada yang copot satu. Jadi berganti duo. Dipersilakan, mari kita nikmati bersama-sama. Ternyata bukan duo tapi jadi trio.
Tes, ya. Makasih pujian persembahan dari trio, ya. Trio mantan PKMP. Ya. Memang lagunya sederhana tapi susah-susah gitu ya. Ketukannya dan sebagainya. Itulah kerumitan yang dimiliki Pak Wiyoto CS ya. Pilihannya luar biasa, lagu sederhana tapi ketukan-ketukannya juga tidak mudah ya. Tapi pesannya sangat jelas. Amin Bapak Ibu. Karya Tuhan, tangan Tuhan lah yang selama ini sudah membuat kita kuat sampai hari ini. Ya, visi Nehemia. Ya. Ini yang akan kita pelajari 2 bulan ke depan, yaitu kitab Nehemia. Ya. Bagaimana visi Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem saat itu. Ya. Dibutuhkan visi seorang yang berarti hamba dan komitmen yang luar biasa. Mari sebelum kita melihat visi Nehemia ini, kita berdoa terlebih dulu. Dengan tangan kuat kuasa-Mu, ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, Tuhan akan memberkati kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga hidup kami selalu bertumbuh di dalam pimpinan Engkau. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Ya, visi Nehemia. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat visi gereja kita, seharusnya tahu ya di sini, ya visi gereja kita. Ya, ini sudah beberapa tahun. Ya, ini yang menjadi tujuan kita, harapan kita. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, visi gereja kita meninggikan Kristus, memperlengkapi tubuh Kristus, serta melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana ini menjadi visi gereja kita? Kita sebagai umat tebusannya, ya, harus meninggikan Kristus, menyembah Kristus, memuja Kristus. Dan untuk melakukan itu kita perlu diperlengkapi dalam tubuh Kristus. Setelah diperlengkapi, setelah saling melayani, tidak diam, yaitu melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan memanggil kita. Perhatikan visi Nehemia berdasarkan Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia hatinya hancur melihat tembok Yerusalem jadi reruntuhan. Mari kita melihat latar belakangnya sehingga kita tahu gambarannya. Ingat, Yeremia sudah menubuatkan, bangsaku, umatku akan dibuang 70 tahun di Babel karena pemberontakannya, karena ketidaktaatannya kepada Allah. Sehingga umat Allah atau bangsa Israel itu dibuang di Babel 70 tahun. Zaman Nehemia mari kita lihat pulang dari Babel. Setelah 70 tahun pulangnya itu bertahap. Saat itu Babel merupakan negara adikuasa atau sekarang Irak gitu. Dan Babel ditaklukkan Persia, sekarang Iran. Perhatikan, setelah mereka 70 tahun di Babel, mereka pulang. Tahap pertama atau grup pertama yang pulang dipimpin oleh Zerubabel tahun tersebut. Tahap kedua dipimpin oleh Ezra tahun tersebut. Jaraknya rombongan pertama dan kedua itu 81 tahun. Lalu grup ketiga atau kelompok ketiga itu dipimpin oleh Nehemia. Tahun 444 sebelum Masehi. Jaraknya dari
sebelumnya atau kelompok Ezra 113 tahun. Bayangkan. Jadi puluhan tahun jaraknya. Kondisinya Nehemia sedang di pemerintahan kerajaan Persia. Zaman Raja Artasasta. Ini latar belakangnya. Jadi Yeremia kelompok yang terakhir. Kelompok yang pertama, kedua itu sudah mulai merintis pembangunan itu. Bangun kembali tembok Yerusalem. Bangun kembali kota Yerusalem. Lalu dirikan lagi bait Allah. Ini keberadaan Nehemia. Situasi dan kondisinya Israel sedang dalam cengkraman atau adikuasa kerajaan Persia. Lanjut Mas. Visi Nehemia, ayat yang kita baca tadi. Ya. Dimulai ada seorang saudaranya yaitu Hanani datang menjumpai Nehemia saat di Persia. Ya. Demikian, Nehemia 1 ayat 1-3. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itu saudara gambar tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem sekarang ini panjangnya cuma 60 meter. Tapi zaman Nehemia itu panjangnya 4.000 meter kurang lebih. Tingginya 12 meter. Ada 37 menara dan ada 7 pintu gerbang. Karena itu saat Israel dikepung, Yerusalem dikepung, mengapa bisa bertahan hidup orang-orang di Yerusalem? Karena di situ temboknya dibentengi luar biasa. Dan di tengah-tengah kota Yerusalem itu ada terowongan air yang luar biasa yang dibangun zaman Raja Hizkia. 533 meter panjangnya sungai itu. Saat saya dulu ke Israel nyebrangi itu. Jadi di dalam gunung. Dan tembok ini merupakan benteng pertahanan kota. Dan simbol pengharapan saat orang-orang Israel terserak dan pulang ke Yerusalem. Itu pengharapan mereka dibangkitkan kembali semangatnya. Dan simbol perlindungan dari Allah. Dari orang-orang atau musuh-musuh bangsa Israel. Melihat keberadaan ini saudara, hati Yeremia dikatakan tadi ya. Tembok itu sudah terbongkar. Keadaan orang-orang tercela. Mungkin Bapak Ibu bertanya, dalam ayat 1-11 siapa itu? Ya, itu di pasal 2, pasal 3. Ya, akan terjawab minggu depan. Sekilas yaitu orang-orang Samaria yang gak rela orang-orang Yehuda itu membangun tembok lagi dan bait Allah lagi. Jadi ada kebutuhan emosi yang luar biasa. Orang-orang di Samaria atau kerajaan utara tersebut. Di sini jadi visi Nehemia itu datang dari kunjungan Hanani yang menyampaikan informasi itu. Kehidupan kita, visi kita,
harapan kita, cita-cita kita, semangat kita. Banyak Tuhan pakai, mungkin melalui peristiwa, baik mengenakkan tidak mengenakkan dalam hidup kita, itu menjadi motivasi kita. Ingat, zaman Ester menjadi ratu di kerajaan Persia. Tatkala Mordekai mendengar Haman akan membumi hanguskan orang-orang Israel yang ada di kerajaan Ahasveros, Ester langsung tertunduk. Seperti Nehemia nanti kita lihat. Visi Ester datang dari Mordekai. Sehingga Ester bisa melakukan dengan hikmat Tuhan bagaimana mencegah niat jahat Haman untuk menghabiskan umat Israel di kerajaan Persia saat itu. Tapi di sini visi Nehemia didapat saat ada informasi dari saudaranya, yaitu Hanani, tentang keberadaan tembok Yerusalem. Mari sudah kita melihat. Visi menimbulkan motivasi. Dan motivasi itu mendorong orang untuk bertindak. Kalau gereja kita enggak ada visi, keluarga Bapak Ibu enggak ada visi, bagaimana? Kalau hidup itu enggak ada cita-cita, bagaimana? Kalau hidup itu asal mengalir saja, bagaimana? Semangat menapai kehidupan? Pasti tidak. Apalagi kaum muda. Saya ada ilmu, saya ada kekuatan. Kalau bekerja gini, sebenarnya saya bisa lebih dari ini. Itu akan menimbulkan semangat. Sehingga tantangan, kesulitan mereka bisa hadapi, bisa lewati. Itulah pentingnya visi, itulah pentingnya pengharapan, itulah pentingnya cita-cita. Baik dalam gereja, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi. Pentingnya sebuah visi, sederhananya cita-cita dan pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya pengharapan itu, saudara, hidup kita cuma mengalir, berjalan di tempat. Nggak ada gregetnya. Asal jalan. Di sini Nehemia, tatkala didatangi Hanani, mendapatkan visi, cita-cita yang luar biasa. Bagaimana bisa ambil bagian tembok Yerusalem sebagai simbol perlindungan Allah. Harga diri umat Allah bisa terbangun kembali. Enggak singkat saudara, kurang lebih 15 tahun Nehemia baru mendengar kabar dari Hanani ini. Karena Israel, Yerusalem sampai ke Persia jaraknya juga ratusan kilo. 15 tahun baru mendengar keberadaan hancurnya tembok Yerusalem. Karena itu mendapat visi ini membuat Nehemia termotivasi dan bertindak. Apa tindakannya? Respon Nehemia setelah mendengar Hanani tentang kehancuran Yerusalem. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Terenyuh. Nehemia berkabung, ada kedukaan yang mendalam dalam dirinya. Kok aku baru mendengar setelah 15 tahun? Bagaimana saudara-saudaraku yang pulang dahulu membangun tembok Yerusalem lalu membangun bait Allah. Kok baru 15 tahun dikatakan itu? Aku menangis dan bergabung beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ada penyesalan, ada kedukaan yang luar biasa di hati Nehemia.
Bayangkan, Yeremia sudah puluhan tahun meninggalkan Yerusalem. Dia sudah mapan di kerajaan Persia. Ngapain memikirkan Yerusalem? Aku nggak pulang nggak apa-apa. Kalau egoisan. Kalau Nehemia egois, nggak usah pulang. Aku sudah nyaman. Tapi Nehemia sebagai juru minum raja, dia bekerja sebagai juru minum di kerajaan Persia, tanggung jawabnya besar. Juru minum itu mengurusi tetek bengek, segala macam keluarga raja, terkhusus makanan dan minuman. Sebelum raja dan keluarganya makan atau minum santapan itu, Nehemia bertanggung jawab. Takut apa? Ada orang dalam meracun. Nehemia harus mencicipi baik makanan atau minuman itu tanggung jawab besar. Kalau dia lengah sedikit, wah bisa berabe kedudukannya. Dia punya tanggung jawab besar juga posisi yang luar biasa. Karena untuk keselamatan kerajaan, khususnya keluarga raja-raja di Persia. Ngapain saya memikirkan tembok Yerusalem yang sudah runtuh? Saya sudah enak, saya sudah nyaman. Bayangkan, posisinya Nehemia. Dia hidup tidak di tengah-tengah bangsa yang mengenal Allah, tapi tetap menghormati warisan leluhur bangsanya, yaitu tembok Yerusalem. Kalau Nehemia berpikir egois, ngapain bergabung? Dah aku titip aja bantuan. Gak usah saya pulang, meninggalkan pekerjaan saya berat resikonya. Meninggalkan zona nyaman saya gak mudah. Tapi Nehemia di sini duduk, menangis, bergabung, berduka beberapa hari. Lalu berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan berdoa kepada Allah semesta langit. Kan tuh saudara, visi itu menimbulkan motivasi. Dan motivasi mendorong kita untuk bertindak. Tidak hanya di angan-angan saja. Seperti kita bisa meninggikan Allah dalam ibadah, bisa menyembah Allah. Semuanya kan perlu persiapan, semuanya perlu latihan. Kita bisa fokus menyembah Tuhan, bisa enak menyembah Tuhan. Mau ke gereja juga mandi. Kalau sudah enggak keramas 1 minggu juga keramas supaya enak. Sederhananya kan gitu. Karena itu di sini, visi di sini ada motivasi tersendiri dan motivasi mendorong Nehemia untuk bertindak. Apakah sekedar menangis, apakah sekedar berduka? Nehemia melihat kenyataan saudara-saudara sedang membangun dihancurkan oleh orang-orang yang gak suka itu. Mari kita melihat langkah Nehemia untuk membangun, mewujudkan visi tersebut, yaitu Nehemia berdoa. Ada 2 hal yang prinsip di sini perlu kita pahami. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Ada pujian, ada pengagungan. Ya Tuhan Allah semesta langit, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Itu pengakuan ini.
ada pemujaan, itu perlu. Makanya dalam ibadah di sini, bagian pertama pasti pemujaan. Kita memuja Allah yang bertahta, kita menyembah Allah yang bertahta. Lalu ada bacaan Mazmur sebagai kerendahan hati kita merenungkan titah-titah Tuhan. Sejauh mana kita memahami mentaati titah-titah Tuhan itu. Jika ada salah kita mohon ampun, penyesalan, lalu kita mengagungkan nama Tuhan. Itu kan pola ibadah. Gereja dimanapun. Gak ada langsung nyodorkan, lalu kita minta, enggak ada. Pengagungan, pengakuan otoritas Allah, itu penting. Dan setelah itu apa yang dilakukan Nehemia dalam doanya? Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Juga aku dan kami keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah dia terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ini kan pola doa. Jika ada salah, Nehemia berkatakan, jika itu salah saya, salah keluarga saya, salah umatmu, saya minta ampun. Nehemia menyadari umat Israel dibuang 70 tahun di Babel itu karena ketegaran kesalahan. Allah sangat mengasihi, tapi tindakan dosa itu Allah tidak membiarkan. Allah akan mengampuni, tapi dosa, ketegaran, ketidaktaatan itu ada harga yang harus dibayar. Nah saudara, keset, kasih setia Allah. Dan Nehemia menyadari itu, kesalahan keluarganya, kesalahan nenek moyangnya. Dengan mengaku segala dosa, baik saya Tuhan, baik keluargaku, nenek moyangku, dan umat Israel. Visi Nehemia dibangun dengan luar biasa. Tidak remeh, tidak receh, tapi doa yang dikeluarkan luar biasa. Inilah pengakuan Nehemia. Bagaimana umat Allah menyadari kesalahannya, keberdosaannya. Sehingga visi Nehemia ini terus menggema. Visi menimbulkan motivasi. Dan motivasi itu mendorong orang untuk bertindak. S1 4 atau 5 tahun selesai. Target. Kalau kita nggak ada target itu ya seenaknya. Nggak ada motivasi. Apalagi untuk mengembangkan, mengeksplor keberadaan kemampuan kita. Nehemia tadi berduka, bergabung di hadapan Allah. Lalu dia menaikkan pujian dan pengakuan dosa di hadapan Allah. Baik dosa pribadinya maupun keluarganya dan umat Israel. Setelah doa apa yang dibangun Nehemia? Dasar doa Nehemia itu mengingat janji Tuhan. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambamu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kujerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun
orang-orang buanganmu ada di ujung langit. Akan kau kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Nehemia sangat mengingat janji Tuhan di sini. Kalau Nehemia hubungannya dengan Tuhan gak beres, saudara, gak bisa mengklaim seperti ini. Apalagi Nehemia tinggal kesehariannya di orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang belum percaya Allah. Kalau tidak dibangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, titah-titah Tuhan tidak dihayati dengan betul, Nehemia enggak bisa. Enggak seenaknya mengklaim di sini. Dia menyatakan doanya karena ingat firman Tuhan. Jika umatku bertobat, dia akan terima. Jika umatku sadar dan berbalik kepadamu, berserak di ujung bumi pun, Tuhan akan mengembalikan. Inilah saatnya saya merendahkan diri, Tuhan. Ingat janjimu itu. Kami merendahkan diri. Kami mau bertobat, berbalik di hadapan Engkau. Karena itu janjimu. Dan disitulah Engkau akan memberikan kekuatan. Dan dengan tanganmu yang kuat. Bukankah itu janji Tuhan? Mengapa kita sering kalah di dalam membangun misi, harapan cita-cita kita? Mengapa kita sering kandas? Kita enggak ingat, enggak dibangun hidup kita dengan dasar-dasar nilai firman Tuhan. Sehingga kita sering menyerah, sehingga kita sering kalah. Sumbernya siapa? Tipu daya iblis. Saat kita mau mengaku, iblis selalu mendakwa, selalu enggak suka. Ingat, kami umat tebusan Engkau. Pada zaman Musa kami ditindas, tapi bisa keluar, bisa bebas, bisa merdeka karena kemurahan Tuhan. Itu janjimu. Kami berserak dimanapun Tuhan akan kumpulkan. Syaratnya berbalik dan bertobat. Ini yang Nehemia pahami. Janji Tuhan. Kalau kita sebagai umatnya saja dalam tubuh Kristus enggak bisa saling memaafkan, bagaimana? Padahal kita sebagai umat tebusannya di hadapan Kristus. Kita enggak bisa saling mengasihi, memaafkan, bagaimana? Kita membangun misi sering kalah karena ego kita. Disinilah kekuatan Nehemia membangun misi. Dibangun dengan doa dan puasa, dibangun dengan pengakuan dosa, pemujaan, penyembahan kepada Allah. Dan selalu ingat janji Tuhan. Jika kami berbalik bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memberkati. Lanjut. Rencana yang akan dieksekusi. Mari kita lihat ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Perhatikan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini. Hati yang mau mendengar, merendahkan hatinya. Dan doa berikutnya. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapa orang itu? Ketika itu aku ini juru minuman raja. Yeremia sudah membangun setelah ketemu Hanani tadi.
sudah mendoakan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan enggak mudah saudara, ayat 11 di sini. Butuh waktu 4 bulan. Nehemia mau ngomong apa sama atasannya, sama rajanya. Karena tanggung jawabnya besar sebagai juru minum raja. Nah, itu minggu depan. Di sini, visi menimbulkan motivasi dan motivasi mendorong orang bertindak. Nehemia bertindak. Nehemia tidak sekedar berdoa. Nehemia tidak sekedar berencana. Tapi akan mengeksekusi, akan menjalankan rencana-rencana tersebut. Bagaimana? Saya hanya seorang bawaan raja. Tanggung jawab saya sangat besar. Apakah raja mengizinkan? Terlalu jauh Nehemia mungkin harapannya, visinya. Di sini aja kamu cukup. Itu kalau berpikir secara standar kan seperti itu. Pasti raja enggak mengizinkan. Di pasal 2, raja tersentuh ya, melihat wajah Nehemia ada kesedihan itu. Itu 4 bulan Nehemia dibangun itu. Setelah berdoa, setelah mengimani visi misinya itu, lalu dia akan bertindak dan pergi ke Yerusalem. Bagaimana menghadap raja, butuh 4 bulan, enggak mudah. Inilah iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata, saya mengasihi Kristus, tapi hidup kita enggak pernah membaca Alkitab, itu ngomong doang. Kita enggak merenungkan titah-titahnya, kita enggak memahami kebenaran firman-Nya, berarti kita cuma lipstik saja. Disinilah iman dan perbuatan. Rencana Nehemia akan dijalankan. Ini kelihatannya mission impossible. Karena sangat berat misi ini. Mari kita lihat. Di sini, visi Nehemia. Bagaimana reruntuhan tembok Yerusalem yang sepanjang 4.000 meter itu bisa dibangun. Ini tugas yang berat. Mission impossible. Tugas yang tidak mungkin saya kerjakan. Mengapa saya berlelah-lelah memikirkan saudara saya di Yerusalem? Saya sudah nyaman, saya sudah enak di kerajaan Persia. Saya sudah mapan, ngapain saya berencana membangun misi ini? Tapi Nehemia ada beban di situ. Benteng pertahanan kokoh bisa kembali berdiri. Orang-orang Israel yang berserakan bisa kembali lagi, bisa nyaman lagi. Sehingga perlindungan Allah, janji-janji Allah bisa dinyatakan kembali kepada umatnya seperti janjinya tadi. Itu misi yang berat, tugas yang berat. Kalau tidak peduli keberadaan saudara-saudaranya di Yerusalem, enggak mungkin Nehemia pergi. Di sini saudara, keberadaan Nehemia yang sangat mengerti, sangat peduli dengan keberadaan kehancuran tembok Yerusalem. Saudara, ada ilustrasi. Ini menolong kita. Di Eropa, zaman dulu membangun gereja sangat megah. Bahkan berlomba, megahnya luar biasa. Lalu ada 3 tukang. Lalu ada seorang bertanya kepada 3 tukang itu. Pertama, saat mereka sedang membangun gereja yang megah itu, tukang pertama ditanya oleh pastor itu, apa yang Bapak tukang lakukan? Dia menjawab sambil tertawa ya,
Wong sudah tahu kok nanya. Itu kan anak sekarang kan seperti itu. Iya tuh. Sudah tahu kok nanya. Kok pura-pura sekali ya. Bapak pastor itu tanya. Ya saya ini sedang mengerjakan membangun ini. Kok sudah tahu kok nanya toh Pak? Realita ya, jelas. Lalu berpindah tanya ke tukang berikutnya. Pak tukang kedua ditanya pertanyaan yang sama. Bapak sedang melakukan apa? Pak, jelas orang sedang bekerja pasti mencari nafkah, mencari uang. Betul Bapak Ibu? Mencari uang. Dan uang ini untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Betul ya, wajar. Kita bekerja apapun jenis pekerjaannya. Untuk mencukupi, untuk menyenangkan, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, wajar. Karena itu memang kita bekerja mencari uang. Apakah salah jawaban tukang kedua itu? Tidak. Lalu Pak Wali mendekati tukang yang ketiga. Ditanya lagi, Bapak sedang apa? Jawabnya tukang ketiga ini sangat idealis. Saya tidak sekedar membangun gedung gereja ini, tapi saya sedang mempersiapkan orang-orang untuk nyaman beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya tidak sekedar mencari uang untuk anak istri saya, pastor. Tapi saya sedang menyiapkan bangunan megah ini. Umat Allah datang berduyun-duyun merasa nyaman untuk menyembah Tuhan. Mari kita evaluasi. 3 tukang di sini. Ada yang pragmatis, ada yang realistis, ada yang idealis. Kita lihat ke depan. Mana yang bisa bertahan? Pasti yang idealis. Karena tidak sekedar capek, karena tidak sekedar mencari uang, tapi ada sesuatu yang ia ada misi besar. Meskipun dia hanya seorang tukang, tapi terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Inilah saudara, tukang ketiga jawabnya sangat idealis. Ini bisa kita aplikasikan. Sebagai seorang ibu, kalau hanya tiap hari, seminggu 3 kali nyuci, setrika, ngepel, lalu protes ke suaminya. Setelah nyuci, ngepel, setrika, kalau hanya berpikir rutinitas, capek. Banyak ngomelnya, banyak mengeluhnya. Tapi kalau berpikir, saya ngepel ini supaya bersih, penyakit enggak masuk ke rumah saya. Saya setrika baju anak saya ini supaya nyaman saya lihat. Saya hanya nyuci baju banyak ini untuk anak-anak saya, supaya anak saya bisa fokus lebih belajarnya. Kalau hanya sekedar keseharian, capek dan mengeluh. Tapi kalau kita melihat visi yang besar ke sana, mencuci, mencelika sambil mendoakan anak, itu nilainya lebih plus daripada ngomel. Nah, tukang yang ketiga tadi, banyak orang belum mengarah ke sana. Kalau hidup kita sekedar rutinitas, mindset kita enggak dibangun yang idealis, saudara. Tatkala kita di PHK tiba-tiba, tatkala rutinitas itu berhenti, kita tidak bisa memahami mindset kita, master plan yang besar, pasti ya, kita mengeluh dan mengeluh, protes dan
protes. Karena mindset kita. Apalagi penjelasan tidak dipahami secara utuh. Tadi sangat menginspirasi sekolah minggu bapak-bapak tadi, Pak Mister tadi ya. Kesaksiannya, pengalamannya ya. Karena baru ketemu ya, klien di mana Pak? Jerman. Di situ ya. Itu via di situ enggak ke gereja. Gereja mengumumkan, wah, ada iuran penerimaannya pajak. Ya. Disampaikan bahwa 1/10 untuk Tuhan, tapi menerimanya dikira pajak, enggak utuh. Kalau sudah salah mindset di situ bagaimana? Akhirnya dia malas ke gereja. Ternyata pergi ke gereja ada pajak. Kan salah, pemahamannya enggak utuh. Kalau enggak utuh gitu, seharusnya kan tanya. Ya, dijelaskan sehingga mengerti, memahami secara utuh. Di sini saudara, kadang miskomunikasi itu terjadi. Nehemia membangun misinya tidak mudah. Tugas yang berat, amanat seakan-akan enggak mungkin. Tapi dia ingin mengkokohkan benteng atau tembok Yerusalem. Disinilah ya, happy ending. Ya. Tapi pasal-pasal berikutnya nanti akan melihat. Lanjut Mas, terakhir. Ya. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 10. Mari, 3, 4. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita bisa berlelah, bisa melewati tantangan, lihat ya, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama kita sebagai umat tebusan. Jadi kita bisa melewati tantangan-tantangan saat ini. Hinaan, cercaan. Ya. Karena kita melihat Allah sumber pengharapan. Karena kita menaruh pengharapan itu kepada Allah. Bukan semata-mata secara fisik, kasat mata. Itu yang membuat kita kuat. Yang membuat kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita sudah mendoakan program gereja kita. Dan sudah kita RUG-kan, rapat urusan gereja. Puji Tuhan, 99,9% ikut mendukung dan mendoakan. Dan itu akan kita eksekusi. Ada yang sudah, ada yang sedang, dan ada yang akan. Mari kita mendoakan. Mari kita ambil bagian. Nehemia tidak egois. Nehemia rela berpamitan kepada rajanya Artasasta. Pulang membangun tembok Yerusalem. Dia tidak sekedar visi, tapi ada action, ada tindakan. Itulah saudara, visi Nehemia. Dan itu boleh terjadi bagi kita. Kita sudah mendoakan, kita sudah evaluasikan. Dan mari kita lakukan, kita doakan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Saya mendorong tim musik untuk ke depan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, kita datang kepadanya. Pujian terakhir, ku percaya janjimu. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu.
yang membuat kita kuat bisa bertahan karena kemurahan-Nya. Kita bisa mempersiapkan program-program karena hikmat dan pertolongan kita. Kita bisa menuntaskan sampai detik ini juga karena kemurahan-Nya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Silahkan singer menyanyi Ku Percaya Janji-Mu setengah suara. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ini kami Bapa, umat-Mu, umat tebusan Engkau. Beri hati kami seperti Nehemia, sehingga semua hal yang sudah Tuhan berikan kami serahkan ke tangan kuasa Engkau, dan Tuhan boleh bekerja. Kami menyerahkan keluarga kami Bapak, kami menyerahkan anak-anak kami, cucu kami, biar kuasa Kristus melindungi, memberkati mereka. Kami juga menyerahkan karya kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melihat karya-Mu, janji-janji di firman-Mu yang membuat kami kuat bisa melalui segala tantangan hari ini. Tiliklah Tuhan hati pikiran kami jemaat-Mu ini. Biarlah semua yang kami doakan, yang kami harapkan tidak berjalan di tempat, tapi akan kami jalankan dengan hormat, dengan pimpinan, pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga segenap beban kami, persoalan kami. Kami belajar memandang kuat kuasa-Mu. Mungkin dalam pekan ini, minggu ini, banyak beban dalam hidup kami, dalam panggilan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, atau hubungan kami sedang retak, sedang meragukan janji-janji-Mu. Di sini Tuhan, kami boleh kuat di hadapan Engkau. Yang terakhir Bapa, jika hidup kami saat ini mengambang, tidak tentu, tidak ada tujuan, biarlah firman-Mu hari ini menolong kami. Sangatlah penting hidup bertujuan, mempunyai cita-cita, mempunyai pengharapan, sehingga kami ada semangat, ada kekuatan di dalam Engkau. Tolong Tuhan, jika enggak ada tujuan hari ini Tuhan, kami umat-Mu boleh menyerahkan hidup kami. Hidup kami selalu bertujuan yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita angkat rapnya bersama-sama. Kita aminkan. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Amin. Sebelum doa berkat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tolong Bu Eni ambilkan kartu tamu. Ya, yang pertama, kami mengundang untuk hari Rabu tanggal 19 Juli ada persekutuan doa secara online. Ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo Ruslan. Ya. Silahkan Bapak Ibu menyampaikan usulan-usulan doa, bisa japri ke saya atau memberikan kesaksian yang menguatkan kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung setiap hari Rabu. Lanjut. Ya, yang ulang tahun minggu ini tanggal 17 Juli Bapak Pangestu Pribadi. Hadir? Oh, tidak hadir. Ya. Berikutnya 18 Juli Saudari Yanti Subtan. Ada Yanti? Tidak hadir. Ya. Ya. Berikutnya Adik Adriel Aron Sebua. Ada Bu, Adriel? Wow, lagi acara di ya, diajak ke Lembang, ulang tahun Bu ya. Ya, 18 Juli. Sampaikan Bu. Tanggal 21 Juli Bapak Susanto. Horas Pak. Ya, Tuhan berkati Pak Santo, makin kuat, diberi hikmat, usahanya, keluarganya semakin diberkati Tuhan. Amin. Ya. Tanggal 21 Juli adik Lionel Christian Naibahu. Ada? Wah, salam Cok ya. Ya, ya untuk Anel ya. Tuhan memberkati. Ada lagi? Vin? Tidak ada ya? Ya, berikutnya. Ya, petugas ibadah Minggu 23 Juli ya. Silakan tampilkan. Ya, petugas ibadah Minggu. Di sini pengkhotbahnya besok Minggu Saudara Triaman Telambanua. Ya, petugasnya silakan. Ya. Ya. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, sehingga semuanya besok Minggu siap untuk melayani Tuhan. Ya. Ini karena Saudara Triaman mau lulus ya, 9 September nanti di wisuda. Ya. Saya memberi kesempatan dia menyampaikan firman Tuhan ya di khotbah. Seperti Yanto dulu ya, setelah lulus juga diberi kesempatan. Teruji enggak gitu. Alkitabiah enggak khotbahnya. Ya, muter-muter enggak ya. Ya, kita akan lihat besok ya. Rencana saya besok Rencana besok Minggu saya akan khotbah di GBI Immanuel. Ya. Karena jadwalnya itu sudah awal tahun ya, bahkan Desember di GBI Immanuel Bandung besok Minggu. Ya, jam 9:30 ke sana. Itu karena jadwalnya sudah akhir tahun kemarin atau Desember kemarin ya. Dan minggu akhir itu tukar mimbar. Ya. Tukar mimbar baru diumumkan akhir Mei kemarin. Ya. Ya, ya. Akhir Mei ya. Rencana di gereja kita Pendeta Matias Awiono dari Cirebon ya. Dan saya rencana di Cipare ya, di Cipare. Itu beberapa tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ada tambahan? Ya. Kalau tidak ada tambahan, ini ada beberapa tamu yang hadir dalam ibadah kita hari ini. Yang pertama, Karisma Angga Pratama, Cipatik. Halo, silahkan berdiri. Oh ya, Mas Angga, ini kakaknya Tian. Oh ya, ya, ya. Makasih, dia dari Lampung ya Mas ya. Oh ya,
Ya. Jadi Tian liburan kemarin pulang terus bawa kakaknya ya. Ya, terima kasih Mas. Karisma sudah hadir ibadah di GBI Cimahi hari ini. Berikutnya Eudia ya. Yaitu dari Tangerang. Silahkan berdiri. Ya, ya. Dari Tangerang, dari GBI Keluarga Allah Jakarta. Terima kasih Mbak Eudia. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali ya. Jika di Cimahi bisa kembali ya, ibadah di gereja ini. Ada lagi yang baru pertama kali? Belum kita sambut atau kenalan? Gak ada ya? Kalau tidak ada, kami mengundang semua jemaat berdiri. Mari kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kepada Allah yang hidup, yang kami puja, kami sembah. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya esa. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Silakan duduk sejenak, kita saat teduh sebentar. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.